أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita, membahas tentang tauhid, membahas tentang tiga usul atau tiga pondasi pokok yang seyogyanya atau seharusnya diketahui oleh setiap muslim, karena hal ini akan menjadi ujian pertama kita setelah meninggalkan dunia ini, yaitu ketika pertama kali kita menginjakkan atau pertama kali memasuki alam barzakh di kuburan. Kita akan melewati tiga pertanyaan ini, yaitu mengenai siapa Tuhan kita, kemudian agama kita, dan juga tentang Nabi kita. Ini tiga pertanyaan yang tidak akan mungkin bisa melewatinya kecuali kita memahami dengan sebenar-benarnya pemahaman. Setelah kita membahas tentang rukun, sebelumnya kita membahas tentang rukun iman, sudah sampai pada iman kepada para rasul. Kemudian pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana cara beriman kepada rasul, seperti halnya bahwa kita harus meyakini bahwasanya rasul itu adalah pilihan Allah, kemudian rasul itu juga makhluk yang paling sempurna, kemudian para rasul itu adalah beliau terlepas dari sifat dusta. Kemudian kita harus meyakini bahwasanya rasul tidak wafat sebelum menyampaikan risalahnya secara sempurna. Kemudian yang kelima, bahwasanya para rasul itu adalah manusia biasa. Kemudian yang keenam, meyakini bahwasanya para rasul itu adalah maksum, mereka terjaga dari dosa-dosa besar. Dan juga para rasul kita juga cara beriman kepada mereka mengagungkan, tapi kita harus waspada jangan sampai berlebih-lebihan terhadap para rasul yang bisa menyebabkan seseorang terjerumus ke dalam kesyirikan karena berlebih-lebihan mengagungkan para rasul. Kemudian kita meyakini bahwasanya Allah melebihkan sebagian rasul melebihi rasul yang lain. Jadi ada yang di antara para rasul ada yang lebih utama, kemudian paling utama juga ada tingkatan-tingkatannya. Kemudian kita harus meyakini bahwasanya seluruh rasul itu sepakat di dalam dakwah tauhid, dakwah mengesahkan Allah. Kemudian selanjutnya yang ke-10, cara beriman kepada para rasul, yaitu kita harus punya keyakinan yang dalam bahwasanya Allah telah memberikan beberapa keistimewaan bagi para nabi dan rasul. Jadi mereka orang-orang yang istimewa. Mereka juga punya hal yang istimewa yang tidak dimiliki oleh orang lain. Di antaranya yaitu wahyu. Allah berfirman, "Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'di." Sungguhnya kami telah wahyukan kepadamu sebagaimana kami wahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelah Nabi Nuh. Jadi khusus para rasul itu mendapatkan wahyu dari Allah, mendapatkan petunjuk langsung dari Allah, yang ini tidak akan didapatkan oleh selain rasul. Ketika
Rasul terakhir Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah wafat, maka terputuslah wahyu. Jadi tidak ada lagi wahyu setelah itu. Kalau sekarang ada orang-orang yang mengaku mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril, maka itu adalah sebuah kedustaan. Karena wahyu yang berupa petunjuk, entah wahyu itu dari mimpi atau dari petunjuk langsung, itu adalah kekhususan bagi para rasul. Selain itu, kekhususan para rasul berikutnya yaitu apabila mereka meninggal itu tidak diwarisi dan keluarganya tidak berhak untuk mewarisi hartanya. Jadi ketika Nabi meninggal itu hartanya tidak diwariskan tapi full untuk jalan Allah. Seperti halnya di dalam diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la nurathu ma tarakta sodakotun. Kami para nabi itu tidak diwarisi dan apa yang kami tinggalkan adalah sodakoh. Jadi langsung masuk ke Baitul Mal, tidak diwariskan kepada anak-anaknya dan cucu-cucunya, tidak. Makanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dan datang Fatimah kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk mengambil warisannya. Jadi ketika Nabi meninggal, Fatimah datang ke Abu Bakar. Abu Bakar sebagai pengganti Nabi, minta warisannya. Mana bagian warisan Nabi untuk kami? Makanya Abu Bakar mengabarkan kepada Fatimah, nggak ada warisan untuk keluarganya. Karena Nabi seluruh harta tinggalannya itu adalah sedekah. Ini kekhususan para Rasul, baik itu Nabi Muhammad maupun nabi-nabi sebelumnya juga seperti itu. Kemudian kekhususan berikutnya yaitu para nabi itu dikubur di tempat dia meninggal dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ma qabadallahu ta'ala nabiyyan illa fil mawdi' illadhi yuhibbu ayyudfana fi. Tidaklah Allah mencabut nyawa seorang nabi kecuali di tempat yang dia senang untuk dikuburkan di tempat tersebut. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Jadi Nabi meninggal di tempat yang memang beliau berkehendak untuk dikubur di situ. Tidak dipindah-pindah. Dipindah ke, makanya ketika Nabi Muhammad SAW meninggal di kamarnya Aisyah, di tempat itulah Nabi Muhammad dikuburkan di samping Masjid Nabawi sampai sekarang. Itu adalah yang menjadi makam Rasulullah SAW yang sekarang ini adalah dulu adalah kamarnya ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Di situ beliau meninggal, maka disitulah beliau dikubur. Tidak dipindah posisinya di tempat yang jauh, itu enggak. Dan juga nabi-nabi yang lain juga seperti itu. Ketika seperti halnya Nabi Musa alaihi salam, ketika beliau Bani Israel dihukum oleh Allah karena kengeyelan mereka sehingga tidak bisa masuk Baitul Maqdis, sampai berputar-putar sekitar Baitul Maqdis, sehingga sampai waktu ajalnya Nabi Musa, itu Nabi Musa pengen meninggal yang paling dekat dengan Baitul Maqdis. Makanya Nabi Musa akhirnya diambil atau diwafatkan di dekat Baitul Maqdis. masuk wilayah Baitul Maqdis. Meskipun di luar itu, tapi karena Allah sudah mengharamkan mereka untuk bisa masuk, makanya Nabi Musa bisanya cuman satu jarak selemparan batu dari batas wilayah Baitul Maqdis. Itu kekhususan berikutnya. Kemudian juga kekhususan yang lain, keistimewaan Nabi yang lain, yaitu bahwasanya tanah itu tidak akan memakan jasad para nabi. Jadi jasadnya pasti utuh,
dari zaman dulu, dari nabi yang pertama sampai nabi yang terakhir itu jasadnya pasti utuh. Makanya pernah suatu saat terjadi gempa itu kan, terlihat sebuah kaki, ya di situ diyakini bahwa itu adalah kaki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya terus ditutup kembali. Dan juga ada beberapa kejadian seperti halnya kisah Nabi Daniel yang di situ ketika Amr bin As melebarkan sayapnya sampai daerah Kustur sana, di situ ada sebuah jasad yang sampai beratus-ratus tahun tetap utuh jasadnya dan tidak mati, yang di situ sampai orang-orang penduduk setempat itu mengagungkan jasad tersebut, sehingga ketika terjadi paceklik, nggak turun hujan, jasad itu dikeluarkan, kemudian minta pada Allah, dengan lantaran jasad itu Allah menurunkan hujan. Makanya ketika Umar itu dikabari, oh ini adalah jasadnya Nabi Daniel, makanya Amr bin As disuruh menguburkan jasad tersebut agar tidak dikultuskan, sehingga disembunyikan, dibikin 13 lubang di waktu siang. Jadi ketika malam hari hanya 2 orang yang tahu posisi jasad tersebut, sehingga dimasukkan salah satu lubang, kemudian ditutup semua sehingga orang nggak bisa ngelacak lagi. Itu kalau di sana. Kalau di sini 13 lubangnya disembah semua. Tapi itulah yang terjadi. Jasad Nabi ketika sudah dikuburkan dalam tanah itu tetap utuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha azza wa jalla harma 'alal ard ajsadal anbiya. Sungguhnya Allah mengharamkan atas bumi supaya dia tidak memakan jasad para nabi. Itu kekhususan untuk nabi. Juga bahkan para orang-orang soleh yang Allah pilih itu juga bisa seperti itu. Ketika para penghafal Quran misalnya ada dalil-dalil khusus, misalnya para penghafal Quran yang di situ oleh Allah dipilih menjadi walinya, itu juga ada beberapa mereka yang jasadnya tetap utuh sampai sekarang. Makanya tidak perlu jangan heran kalau misalnya kita dengar berita seperti itu, karena memang ada kekhususan tertentu yang Allah berikan kepada para nabi dan juga para wali Allah. Kemudian kekhususan berikutnya, para nabi itu terjaga dari dosa besar, seperti halnya penjelasan sebelumnya. Kemudian para nabi itu ketika tidur, matanya tidur tapi hatinya tidak tidur. Jadi terus selalu terjaga. Entah Allah membawa kemana aja, itu selalu terjaga hatinya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam naimatu ainahu wa la yanamu qalbahu wa kadzalikal anbiya tanamu ainuhum wa la tanamu qulubuhum." Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur kedua matanya dan tidak tidur hatinya. Demikianlah para nabi tidur, mata-mata mereka dan hati-hati mereka tidak tidur. Meskipun Nabi misalnya tidur mendengkur, tapi setelah itu Nabi langsung bangun sholat. Itu khusus para nabi seperti itu, karena Nabi nggak tidur. Meskipun mungkin istrinya dengar Nabi mendengkur, tapi saat itu Nabi sedang mungkin berjalan diimpikan dengan sesuatu yang real intinya. Jadi hati beliau tetap terjaga meskipun matanya tidur. Ini khusus para nabi. Kita selain nabi nggak bisa seperti ini. Nek wayahe sudah tidur ya wudu tetepan. Kecuali kayak misalnya orang-orang soleh zaman dulu gitu. Kayak layah-layah tahu-tahu ketika subuh orang wudu langsung sholat loh. Semengi raturu ternyata. Belajar atau mungkin memurojaah ya bisa. Tapi kalau kita orang biasa nggak bisa seperti itu. Itu kekhususan para nabi. Kemudian keistimewaan para nabi berikutnya, yaitu para nabi itu hidup di dalam kuburan mereka dalam keadaan sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-anbiya ahya'un fi kuburihim yusallun. Para nabi mereka keadaan hidup di dalam kuburan mereka
dalam keadaan mereka melakukan sholat. Makanya dalil ini menunjukkan bahwasanya para nabi itu punya mereka selalu terjaga meskipun sudah di alam barzakh, selalu beribadah kepada Allah. Tapi dalil ini juga dipahami oleh orang-orang yang mungkin salah mengartikan ini sehingga datang ke kuburannya para nabi untuk minta doa di situ. Nabi sholat di situ kok kita minta di situ lah. Akhirnya seperti itu. Ini salah memahami dalil sebenarnya. Meskipun Nabi sholat di dalam kuburnya, tapi beliau sudah masuk ke alam barzakh. Secara jasad beliau, jasad terbujur kaku, nggak bisa ngapa-ngapain. Jasadnya ya nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi di dalam alam barzakh beliau sholat. Beda dengan kaum muslimin biasa, ketika sudah menuju fitnah kubur misalnya, sudah diuji dengan 3 pertanyaan lolos misalnya, sudah tidur di situ, tidur sampai menunggu hari kiamat. Kemudian diperlihatkan surga di depan matanya, diperlihatkan, atau yang nggak lolos ya juga di situ disiksa. Itu beda dengan orang biasa. Tapi kalau nabi itu beribadah kepada Allah sampai hari kiamat. Itu di alam barzakh, bukan secara real, secara nyata jasadnya sholat di kuburan, enggak seperti itu. Jadi salah kalau misalnya mereka meyakini Nabi sholat di dalam kuburan terus minta kepada Nabi untuk hajat-hajat mereka. Ya Nabi, mungkin saya kok nggak punya keturunan, minta keturunan, ini nggak bisa. Termasuk hulu seperti itu. Kemudian di antara itu adalah keistimewaan yang Allah khususkan kepada para nabi. Dan ini tidak dimiliki oleh orang-orang yang lain. Kemudian cara beriman kepada para rasul berikutnya, yaitu wajib beriman kepada para rasul secara terperinci maupun secara global. Jadi secara tafsil, secara terperinci maupun secara global. Iman yang terperinci maksudnya beriman dengan nama-nama, kabar-kabar, kisah-kisah para nabi yang datang dalam Al-Quran dan sunnah yang sahihah. Jadi misalnya ada nabi, ceritanya Nabi Daud, ceritanya Nabi Nuh. Secara khusus Allah menyebutkan dalam Quran, dalam hadis ini secara terperinci toh. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Kisah-kisah mereka yang ada dalam Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis yang sahih, itu kita percayai sepenuhnya. Ini mereka secara terperinci imannya. Adapun iman secara global, maka yang dimaksud adalah beriman bahwasanya Allah memiliki nabi-nabi dan rasul selain yang tersebut namanya di dalam Al-Quran dan hadis. Allah hanya menyebutkan para rasul di dalam Al-Quran itu hanya 25 nama. Tapi rasul yang sebenarnya itu jauh lebih banyak daripada itu. Ada ribuan nabi, ribuan rasul yang lain yang kita nggak tahu namanya. Makanya kita iman secara global bahwasanya mulai dari awal penciptaan manusia, Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, itu ada rasul-rasul, ada nabi-nabi yang lain selain yang diceritakan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaik." Dan sungguh kami telah mengutus para rasul sebelummu Muhammad. Di antara mereka ada yang kami kisahkan kepadamu ceritanya, dan di antara mereka ada yang tidak kami kisahkan kepadamu. Surat Al-Ghafir, surat Ghafir ayat 78. Maka barang siapa yang mendustakan dan mengingkari kenabian salah seorang dari para nabi yang telah disepakati kenabiannya, maka pada hakikatnya dia telah mengingkari seluruh nabi. Yang demikian karena inti ajaran para nabi alaihi wassalam adalah sama, dan mendustakan sebagian mereka sama dengan mendustakan yang lain. Jadi kita mengingkari misalnya orang-orang Bani Israel, itu mereka mengingkari para nabi dari Arab. Ada 4 nabi yang dari Arab, mereka ingkari semua. Makanya kisah mereka tidak diceritakan di dalam Injil dan Taurat. Termasuk juga mengingkari kepada Nabi Muhammad. Makanya seperti itu mereka terjatuh di dalam kekafiran. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kadzabat qaumun Nuhinil mursalin."
kaum Nuh telah mendustakan para rasul. Surat Asy-Syu'ara ayat 105. Diceritakan di sini bahwasanya mereka dianggap mendustakan para rasul, padahal kaum Nuh itu yang diutus kepada mereka hanya Nabi Nuh tok. Dan Nabi Nuh itu mereka ingkari, berarti sama saja mereka mengingkari keseluruhan para rasul. Makanya lafadznya di sini kadzabat qaum Nuhinil mursalin. Kaum Nuh mengingkari mendustakan para rasul, padahal utusannya cuma Nabi Nuh, tapi seakan-akan Allah menggambarkan mereka mendustakan seluruh rasul. Sama lafadznya di dalam kaum yang lain Allah berfirman kadzabat adunil mursalin. Kaum Ad mendustakan para rasul, padahal kaum Ad cuman diutus kepada mereka Nabi Hud tok. Dengan mereka mendustakan Nabi Hud, seakan-akan mereka mendustakan seluruh rasul yang ada mulai awal sampai akhir. Hanya satu rasul yang mereka dustakan. Sama juga seperti halnya kadzabat Samudul mursalin. Kaum Samud mendustakan para rasul, padahal yang datang kepada mereka Nabi Soleh. Nabi Soleh mereka ingkari, seakan-akan mereka mendustakan seluruh rasul yang ada. Dan juga Allah berfirman kadzabat qaumul Lutinil mursalin. Kaum Lut telah mendustakan para rasul. Nabi Lut diutuskan pada mereka dustakan, mereka seakan-akan mendustakan seluruh rasul. Dan tidak datang kepada kaum Nuh, Ad, Samud dan kaum Lut kecuali seorang rasul saja. Namun ketika mereka kafir kepada rasul tersebut, maka pada hakikatnya mereka telah kafir kepada semua rasul. Orang Yahudi yang mengaku beriman dengan Nabi Musa alaihi salam dan orang-orang Nasrani yang mengaku beriman kepada Nabi Isa alaihi salam, kalau mereka kafir kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah mengetahui kedatangan beliau, maka mereka akan masuk ke dalam neraka Jahannam. Ini jelas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah Yahudiyan wala Nasraniyan tsumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya, tidaklah mendengar seorang pun dari umat ini, baik dia Yahudi maupun Nasrani, kemudian dia meninggal dan dia tidak mengimani dengan apa yang saya bawa, dia kecuali pasti dia akan masuk ke dalam neraka. Ini menunjukkan bahwasanya meskipun mereka beriman terhadap beberapa rasul sekalipun atau mungkin seluruh rasul kecuali hanya satu, sama aja mereka kufur terhadap seluruh para rasul. Ini kalau nabinya sudah disepakati kenabiannya. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Zakaria, Nabi Yahya itu sepakat bahwasanya mereka nabi. Adapun misalnya mengingkari kisah Nabi Khidir. Nabi Khidir ini status kenabiannya masih diperselisihkan. Ini nabi, apa wali, apa orang soleh. Para ulama berselisih. Ada yang mengatakan Nabi Khidir nabi, ada yang mengatakan Nabi Khidir itu hanya orang soleh, bukan nabi. Beliau adalah waliullah. Maka orang yang meyakini bahwasanya Nabi Khidir itu adalah wali dan bukan nabi, itu bukan berarti dia kafir. Karena status kenabian Nabi Khidir itu belum disepakati. Meskipun yang rajih, pendapat yang kuat termasuk pendapatnya mayoritas ulama, Nabi Khidir adalah seorang nabi, karena tidak mungkin seorang berani membunuh orang lain. Misalnya dalam surat Kahfi kan itu Nabi Khidir membunuh seorang anak kecil karena diwahyui oleh Allah untuk membunuh anak tersebut agar tidak durhaka kepada orang tuanya dan orang tuanya diberi ganti dengan anak yang lebih baik. Ini nggak mungkin kalau dia bukan nabi berani membunuh. Karena pasti wahyu dari Allah yang akan membuat beliau berani untuk membunuh anak kecil tersebut. Sehingga mayoritas berpendapat bahwasanya Nabi Khidir adalah seorang nabi. Meskipun ada beberapa orang yang dengan hujah mereka, ini Nabi Khidir bukan nabi. Beliau adalah orang soleh, waliullah. Nah, orang yang mengingkari kenabian Nabi Khidir, misalnya, menurut saya Nabi Khidir bukan nabi, bukan berarti
dia kafir. Tapi kalau yang kenabiannya sudah disepakati, di dalam Quran disebutkan bahwasanya mereka adalah para nabi, itu mengingkari kenabian mereka adalah sebuah kekafiran. Kemudian cara beriman kepada para rasul selanjutnya yang ke-12, yaitu keyakinan yang dalam bahwa Allah telah menguatkan mereka dengan tanda-tanda kekuasaannya sebagai pembenaran terhadap kenabian mereka. Tanda-tanda kekuasaan ini telah tersebar di kalangan kaum muslimin dengan nama mukjizat. Al-mukjizat adalah jamak dari al-mukjizah, yang secara bahasa artinya adalah melemahkan orang lain sehingga tidak bisa mendatangkan yang semisalnya. Melemahkan orang lain sehingga tidak bisa mendatangkan yang semisalnya. Lafaz mukjizat ini tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis, nggak ada. Mukjizat Nabi Muhammad itu nggak ada. Lafaznya nggak seperti itu. Yang sering digunakan di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis yaitu al-ayah atau al-bayinat. Al-ayah artinya adalah tanda-tanda kekuasaan, al-bayinat adalah bukti-bukti yang jelas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad ataina Musal kitaba wa qaffayna min ba'dihi birrusul." Sungguh aku telah memberikan Nabi Musa kitab dan kami susulkan dari setelah Musa beberapa utusan-utusan. Wa ataina Isa bin Maryam al-bayinat, dan kami berikan kepada Nabi Isa bin Maryam al-bayinat. Al-bayinat menurut Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini, wa lihadza a'tahullahu minal bayinat wa huwal mu'jizat. Oleh karena itu Allah memberikan kepada beliau Nabi Isa al-bayinat, dan maksudnya adalah al-mu'jizat. Mukjizat. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana lirasulin ayyatiya bi ayatin illa bi idznillah." Dan seorang rasul tidaklah mendatangkan sebuah ayat kecuali dengan izin Allah. Surat Ar-Ra'd. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minal anbiya nabiyyun illa utiya minal ayati ma mithluhu aw amana alaihi bashar." Jadi tidaklah seorang nabi diutus kecuali Allah memberikan kepadanya ayat atau semisalnya, yang mana dengan ayat tersebut itu manusia menjadi iman. Wa inna makana alladzi utitu wahyan auhallahu ilayya. Dan Allah memberikan kepadaku Nabi Muhammad itu wahyu berupa wahyu kepadaku. Fa arju anni aktsaruhum tabi'an yaumal qiyamah. Dan saya berharap bahwa saya adalah orang yang paling banyak, nabi yang paling banyak pengikutnya besok di hari kiamat. Hadis rawahu Al-Bukhari dan Muslim. Jadi ini menunjukkan bahwasanya Allah memberikan para nabi beberapa tanda-tanda kekuasaan, yang mana dengan tanda-tanda kekuasaan itu memberikan hujah untuk dakwah kepada kaumnya. Pengertian ayat atau mukjizat adalah sesuatu di luar kebiasaan, diiringi dengan tantangan dan pengakuan sebagai nabi yang tidak ada yang bisa melawannya. Allah sajalah yang menciptakannya. Ini jadi ayat atau mukjizat adalah sesuatu di luar kebiasaan yang diiringi dengan tantangan sebagai nabi, kemudian nggak mungkin bisa dilawan. Allah yang menciptakannya sebagai pembenaran dan penguatan bagi para nabinya. Jadi ini pengertian mukjizat seperti itu. Adapun yang dimaksud sesuatu itu mencakup ucapan maupun perbuatan. Dan di luar kebiasaan maksudnya di luar sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, nyeleneh, aneh. Nah, diiringi dengan tantangan dan pengakuan sebagai nabi. Nah, ini yang membedakan. Kalimat ini yang membedakan antara mukjizat dengan karomah. Mukjizat dengan karomah. Jadi kalau mukjizat itu ada tantangan kepada kaumnya bahwasanya dia sebagai nabi, kalau karomah enggak. Karomah itu adalah
sesuatu di luar kebiasaan, nanti ada pembahasan tersendiri tentang karomah. Tapi yang kita bahas di sini adalah mukjizat. Kalimat tidak ada yang bisa melawannya, ini membedakan antara mukjizat dengan sihir. Kalau mukjizat itu nggak bisa dilawan, tapi kalau sihir bisa dilawan dengan sihir yang lain. Allah sajalah yang menciptakannya. Ini artinya bukan terjadi karena kehendak Nabi, bukan Nabi sewaktu-waktu bisa mengeluarkan, enggak. Tapi murni kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan Allah lah yang menciptakan mukjizat tersebut. Allah berfirman, "Wa ma kana lirasulin ayyatiya bi ayatin illa bi idznillah." Tidaklah seorang rasul bisa mendatangkan sebuah ayat kecuali dengan izin Allah. Nabi Musa tidak mungkin bisa membelah lautan tanpa izin Allah. Dan Nabi Musa nggak ngerti harus gimana ketika berada di ujung lautan dikejar oleh pasukannya Fir'aun, jalan buntu. Nabi Musa betul-betul blank. Makanya beliau tawakal kepada Allah dan Allah mewahyukan agar Nabi Musa memukul tongkatnya ke lautan sehingga terbelahlah lautan. Ini atas kehendak Allah, betul-betul murni kehendak Allah. Di antara hikmah Allah menjadikan ayat-ayat seorang nabi atau mukjizat mereka adalah sesuatu yang sesuai dengan keadaan kaumnya dan lebih dahsyat supaya lebih menunjukkan kebenaran kenabian tersebut. Jadi biasanya mukjizat itu diturunkan kepada kaumnya yang sesuai dengan keadaan kaumnya. Sesuai dengan keadaan kaumnya. Misalnya contohnya kaum Nabi Soleh, kaum Samud yang terkenal sebagai kaum yang kuat dan biasa memahat gunung untuk dijadikan rumah. Kita bayangkan gunung yang memang tinggi-tinggi, orangnya tinggi-tinggi. Gunung itu enggak kok bikin rumah itu enggak bikin dari misalnya batu ditumpuk, enggak. Gunung dikerowoki jadi rumah. Saking kuatnya mereka, saking ya besar ya kuat. Jadi gunung yang gede itu dikerowoki, dipahat sehingga menjadi rumah, bikin kamar-kamar di dalamnya. Seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkuru id ja'alakum khulafa'a min ba'di 'adin wa bawa'akum fil ardi tattakhiduna min suhuliha qusura wa tanhituna al-jibala buyuta." Ingatlah ketika Allah menjadikan kalian sebagai pengganti-pengganti yang berkuasa sesudah kaum Ad. Jadi setelah Allah membinasakan kaum Ad yang kufur kepada Allah ini Nabi Soleh mengingatkan kaumnya. Mereka diberikan oleh kenikmatan yang luar biasa, fisiknya gede, badannya kuat, kemudian Allah memberikan kecerdasan yang luar biasa sehingga mereka bisa memahat gunung menjadikan rumah. Kemudian di musim dingin mereka bernaung di rumah-rumah yang di gunung-gunung. Ketika di musim panas mereka bikin rumah, bikin istana di dataran yang terbentang. Jadi mereka bikin istana di situ. Allah bikin mereka punya kenikmatan-kenikmatan yang seperti itu, diingatkan oleh Nabi Soleh. Ingatlah kalian itu oleh Allah diberikan kenikmatan begini. Kembalilah untuk menyembah kepada Allah, mentauhidkan Allah. Jangan dipakai untuk maksiat kepada Allah. Ini peringatan. Tapi ketika Nabi Soleh mendakwai mereka agar bertauhid kepada Allah, jawaban mereka ya seperti itu. Mereka mendustakan Nabi Soleh. Mereka meminta supaya beliau mendatangkan ayat atau kebenaran beliau. Mereka kayak gitu. Biasanya ketika didakwahi oleh kaumnya, "Alah, kamu sudah tak gadang-gadang. Dulu kamu tak gadang-gadang jadi pemimpin kami, tapi kok malah kamu seperti ini? Apakah kamu ingin menjadikan kami menyembah hanya satu Tuhan saja? Coba kalau kamu benar utusan Allah." Mereka meminta supaya keluar dari batu keras yang sudah mereka tentukan, itu keluar unta merah yang sedang hamil 10 bulan. Mereka bikin tantangan yang menurut mereka itu mustahil. Nek kowe tenan nabi, coba watu iso enggak keluar dari batu itu unta yang bunting 10 bulan.
Kan aneh loh itu. Karena mereka emang kaum yang kuat, bahkan bisa memahat batu, bisa dijadikan rumah. Makanya mereka tantangannya sing aneh-aneh. Mereka menyangka bahwasanya Hud nggak akan mungkin, Nabi Soleh nggak akan bisa mewujudkan keinginan mereka. Nah kalau bisa batu ini, keluarkan dari batu ini seekor onta yang hamil 10 bulan. Nah, setelah Nabi Soleh alaihi salam mengambil perjanjian dari mereka, kalau permintaan mereka dikabulkan, perjanjian dari mereka supaya beriman kalau permintaan mereka dikabulkan. Jadi Nabi Soleh, kalau misalnya saya bisa mendatangkan yang kalian minta, kalian mau beriman, mereka berjanji, kami akan beriman. Akhirnya benar, Nabi Soleh sholat, kemudian berdoa kepada Allah. Maka gak lama kemudian bergetarlah batu tersebut dan keluar darinya unta yang sifatnya seperti yang mereka inginkan persis. Tentunya ini lebih dahsyat daripada hanya memahat gunung untuk dijadikan rumah. Mereka punya kekuatan seperti itu. Allah bikin mukjizat yang lebih membungkam mereka, yaitu Nabi Soleh bisa mengeluarkan unta dari sebuah batu. Ini sebuah kejadian yang ajaib. Mewah segitu, meskipun seperti itu sudah betul-betul bayinah di depan mereka mukjizat, mereka ya tetap nggak beriman. Dibunuhlah unta itu dan akhirnya turun azab Allah kepada mereka. Ini menunjukkan bahwasanya mukjizat itu sesuai dengan keadaan kaumnya. Kaumnya ya seperti itu. Orang yang kuat-kuat, Allah menunjukkan mukjizat yang melebihi apa yang dibisai oleh kaumnya. Ini diantaranya seperti itu, bahwasanya menunjukkan ini bukan kekuatannya Nabi Soleh, bukan, tapi betul-betul dari Allah. Seperti halnya contoh berikutnya, sihir. Di zaman Nabi Musa alaihi salam sangat banyak tersebar sihir, dan mereka adalah kaum yang sangat mengagungkan sihir dan tukang sihir. Dan di antara sihir mereka adalah menipu mata manusia. Jadi bentuknya menghayal-hayalkan pandangan manusia. Seperti menyihir manusia sehingga mereka melihat tali dan tongkat itu seakan-akan bisa berjalan seperti ular. Padahal itu tali, hakikatnya adalah tali. Jadi tali dilempar, tongkat dilempar. Yukhayyalu ilaihim annaha tas'a. Jadi tukang sihir itu menghayal-hayalkan di matanya manusia sehingga seakan-akan tongkat-tongkat dan sihir ini bisa berubah menjadi ular yang berjalan. Tapi hakikatnya tetap tali dan tongkat. Ini sihir yang sudah pol zaman seperti itu. Cuman menghayalkan pandangan manusia bahwasanya tali ini bisa seperti ular. Oleh karena itu di antara ayat yang Allah berikan kepada Nabi Musa adalah berubahnya tongkat menjadi ular secara hakiki. Jadi ular betul-betul tongkat berubah jadi ular beneran dan bukan hanya tipuan mata. Dan tangan yang bersinar setelah dimasukkan ke dalam saku secara hakikat dan bukan hanya tipuan mata. Jadi betul-betul ular tongkatnya Nabi Musa itu ketika Allah mewahyukan untuk melemparkan tongkatnya itu berubah menjadi ular beneran sampai betul-betul Nabi Musa itu ketakutan dengan ular, karena betul-betul menjadi ular, bukan cuma sekedar dikhayalkan pandangannya. Dan ular-ular itulah yang akan mematikan sihirnya orang-orang tukang sihir itu. Jadi kekuatannya melebihi apa yang dibisai oleh kaum tersebut. Allah berfirman, fa'alqa asahu fa idza hiya thuban mubin wa nazayadahu fa idza hiya baydha'u lin-nadhirin. Nabi Musa melemparkan tongkatnya, tiba-tiba tongkat itu berubah menjadi ular besar yang sebenarnya, dan dia mengeluarkan tangannya, tiba-tiba tangan itu menjadi putih bercahaya bagi orang-orang yang melihatnya. Betul-betul tangannya menjadi bercahaya, bukan sekedar tipuan mata.
Maka para tukang sihir itu akhirnya mengetahui bahwasanya Nabi Musa alaihissalam memang diutus oleh Allah dan mereka pun masuk Islam dan sangat kuat keislamannya. Dengan seperti itu, mereka Nabi Musa, sihirnya Nabi Musa istilahnya, mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa itu mengalahkan semua sihir-sihir yang ada, sehingga para tukang sihir justru tercengang. Wah, ini nggak mungkin kalau ini sihir biasa. Makanya dia yakin bahwasanya itu adalah dari Allah. Makanya tukang sihir setelah terjadi duel antara Nabi Musa dengan para tukang sihir itu, para tukang sihir malah beriman semuanya dan mereka kuat keimanannya. Bahkan ketika diancam oleh Firaun dibunuh, mereka tetap iman tetap Islam sampai akhir hayat mereka. Inilah mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa. Kemudian seperti halnya ketika Nabi Isa alaihi salam, waktu itu ada yang populer adalah ilmu kedokteran. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menguatkan Nabi Isa dengan ayat-ayat, dengan bayinat, dengan mukjizat yang berkaitan dengan penyakit dan penyembuhannya. Yang mana saat itu karena maraknya dunia kedokteran, hampir-hampir semua penyakit bisa diobati. Canggihnya kedokteran itu bisa mengobati segala penyakit, tapi ada beberapa penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh ilmu kedokteran, yaitu buta asal, dari kecil sudah buta, dari lahir sudah buta, kemudian penyakit baros, belang, kemudian penyakit kematian, tidak bisa menyembuhkan kematian. Makanya Nabi Isa membawa keahlian yang berkaitan dengan penyembuhan penyakit yang tidak mungkin dilakukan oleh seorang dokter seahli apapun. Allah berikan kepada beliau kemampuan menyembuhkan orang yang buta dari lahir, menyembuhkan orang yang berpenyakit kusta atau ya mungkin baros, belang. Bahkan menghidupkan orang yang sudah mati. Allah berfirman, wa takhluqu minat tini ka haidit tayri bi'idni fatanfuhu fiha fatakunu tayran bi'idni wa tubril akmaha wal abras bi'idni wa tukhrijul mauta bi'idni. Dan ingatlah ketika engkau membentuk dari tanah berupa burung dengan seizinku, kemudian engkau meniupnya lalu betul-betul menjadi seekor burung yang sebenarnya dengan seizinku. Jadi bisa Nabi Isa membentuk dari tanah liat, dibentuk burung, kemudian ditiuplah burung itu, Allah mengizinkan burung itu menjadi hidup. Itu Nabi Isa bisa membuat seperti itu. Itu mukjizat yang tidak mungkin ditiru oleh orang lain. Dan ingatlah ketika engkau menyembuhkan orang yang buta sejak lahir dan orang yang berpenyakit baros dengan seizinku. Dan ingatlah ketika engkau mengeluarkan orang yang mati dari kubur menjadi hidup dengan seizinku. Jadi Nabi Isa bahkan oleh Allah diizinkan untuk menghidupkan orang yang sudah mati. Sehingga orang-orang saat itu yang sangat gandrung dengan ilmu kedokteran tercengang dengan kemampuan Nabi Isa. Karena itu enggak biasa. Orang biasa, orang yang mungkin belajar berpuluh-puluh tahun seahli apapun dokter, enggak akan bisa mengobati penyakit-penyakit yang bisa dibawa oleh penyembuhan Nabi Isa, enggak mungkin bisa. Makanya sehingga orang-orang yang imannya atau mungkin Allah buka hidayah itu bisa mengetahui bahwasanya itu betul-betul dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang diberikan mukjizat yang diberikan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berupa Al-Qur'an. Di zaman beliau sallallahu alaihi wasallam bahasa Arab itu mencapai zaman keemasan. Penyair-penyair itu bertebaran, berlomba menyombongkan kefasihannya dan kedalamannya di dalam berbahasa. Makanya waktu itu orang-orang sampai bikin sayembara untuk syair. Setiap tahun diadakan di Pasar Ukat, itu namanya kontes tahunan. Siapa yang bisa bikin syair paling bagus itu nanti digantungkan di selambungnya Ka'bah. Itu bikin Nabi Muhammad gak pernah ikut kontes-kontes kayak gitu. Tapi memang saat itu orang-orang mendewakan tentang bahasa, tentang kefasihan bahasa.
Maka Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya menjadikan ayat yang paling besar bagi Nabi Muhammad SAW adalah sebuah kitab yang diturunkan yang tidak mampu seorang pun untuk menandinginya. Seandainya berkumpul seluruh manusia dan jin untuk mendatangkan yang semisal Al-Quran, niscaya mereka tidak akan mampu. Jangankan satu Quran, 10 surat pun mereka nggak mampu. Dan jangankan 10 surat, satu surat pun mereka tidak akan mampu. Ini jelas. Orang-orang Quraisy tahu betul Nabi Muhammad yang beliau adalah terkenal dengan ummi, nggak bisa baca, nggak bisa tulis, tahu-tahu bisa dengan fasih melantunkan Al-Quran, yang mana Al-Quran adalah tata bahasanya, balaghahnya paling tinggi, mengalahkan seluruh syair-syair yang ada saat itu, sehingga orang ketika mendengar Al-Quran itu langsung terbungkam. Sampai ada cerita yang unik itu ketika biasanya orang-orang Quraisy itu nggak mau dengar Quran dibacakan. Seperti halnya sahabat Abdullah bin Mas'ud ketika pengen bi atau carane gen Quran, orang Quraisy mau dengar Quran, dia baca di tengah pasar. Itu baca surat Ar-Rahman, Allamal Quran, dihantemi ya Abu Jahal dan kawan-kawan. Nggak bisa. Mereka bahkan kalau ketika Quran dibacakan mereka pengen bikin kegaduhan supaya nggak dengar Quran. Tapi suatu saat qadarullah ketika turun surat An-Najm itu ketika Nabi sedang sholat di Ka'bah di Masjidil Haram, dan orang-orang kafir Quraisy seperti biasanya itu nongkrong di sekitar Masjidil Haram. Nabi Muhammad baca mulai dari awal sampai akhir. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma huwa, itu kan bagi orang yang ngerti bahasa itu langsung tercengang. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, itu langsung yang ngerti maknanya dan tahu apa tentang syair itu langsung tercengang mereka. Mereka mendengarkan mulai dari awal dibaca surat An-Najm sampai terakhir ada ayat sujud. Itu ketika Nabi sujud, semua orang dengan karena tercengang dengan indahnya bahasa itu, semua ikut sujud. Semuanya yang dengerin itu semuanya sujud. Bahkan mereka orang-orang kafir pun ikut sujud, kecuali satu orang, yaitu siapa itu namanya? Enggak mau sujud. Kalau sujud kan kita dahinya nempel di tanah, ini enggak. Tanahnya diambil, tempelkan dahi. Itu seperti itu. Mereka tahu betul bahwasanya bahasa Arab ini sastranya tinggi. Sehingga mereka ketika mendengar Al-Quran itu tercengang. Dan keajaiban Al-Quran ditantang oleh Allah. Kalau memang Quran ini buatan manusia, bikinlah semisal Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la in ijtama'til insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'din dhahira." Katakanlah, seandainya manusia dan jin berkumpul untuk mendatangkan semisal Al-Quran, niscaya mereka tidak akan bisa mendatangkannya yang semisalnya meskipun mereka membantu sebagian yang lain. Seluruh jin dan manusia berkumpul untuk bikin kayak Al-Quran, nggak akan mungkin bisa. Tantangan ini 14 abad yang lalu, sampai sekarang nggak ada yang bisa. Tetap ini mukjizat Al-Quran. Padahal tantangan ini masih berlaku, sampai sekarang masih berlaku. Tapi nggak ada yang bisa bikin seperti Quran. Bahkan tantangannya bikin semisal Quran diturunkan lagi oleh Allah. Diturunkan. Am yaqulu naftarah, apakah mereka mengatakan bahwasanya Muhammad yang bikin Quran? Qul fa'tu bi asli suratin mithlihi muftariyat wa du'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kalau memang benar Quran ini bikinan Muhammad, coba datangkanlah 10 surat semisal Al-Quran ini dan panggillah semua orang yang bisa. Seandainya kalian mampu, seandainya kalian memang benar. Jadi ditantang oleh Allah. Nek iso bikin, wis enggak usah sak Quran, 10 surat aja.
Fa illam yastajibu lakum fa'lamu annama unzila ilmillahi wa alla ilaha illahu wa hal antum muslimun. Kalau mereka tidak mampu memenuhi tantanganmu, maka ketahuilah bahwasanya Al-Qur'an diturunkan dengan ilmu Allah dan bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Dia. Apakah kalian tidak muslim, tidak menyerahkan diri? Ini tantangan sudah ya. Nek bener wis to, rasah sak Quran 10 surat aja. Tetap enggak bisa. Tantangan ini masih berlaku dari 14 abad yang lalu. Sampai sekarang tetap tidak bisa dipatahkan. Diturunkan lagi tantangannya. Wis kokean 10 surat, 1 surat aja. Allah berfirman, "Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina", seandainya kalian ragu-ragu terhadap apa yang diturunkan pada Muhammad, fa'tu bi suratin min mithlihi wa da'u syuhada'akum min dunillah. Wis bikinlah 1 surat aja dan ajaklah semua orang yang bisa untuk membuat 1 surat itu. In kuntum shadiqin, kalau kalian benar. Fa illam taf'alu, jika kalian tidak bisa mendatangkan 1 surat, walan taf'alu, Allah wis dipal karo Gusti Allah. Kalian enggak akan mungkin bisa. Wis itu tantangan tantangan sepanjang zaman. 1 surat enggak akan mungkin kalian bisa. Maka ini termasuk mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang saat itu nggak pernah belajar, seorang yang ummi, seorang yang tidak bisa baca, nggak bisa nulis, tahu-tahu bisa membawa Al-Quran dengan tingkat sastra yang paling tinggi yang pernah ada di alam semesta ini. Dan tidak terpatahkan tantangan itu mulai dari zaman Nabi sampai zaman sekarang. Tidak ada yang bisa mematahkan tantangan ini. Ini mukjizat Al-Quran. Mereka orang-orang kafir meragukan Al-Quran dan mengatakan bahwasanya Al-Quran bukan dari Allah, tetapi dari Muhammad. Dan dialah yang membuatnya. Maka Allah menantang mereka, kalau memang itu buatan manusia, seharusnya mereka juga bisa membuatnya. Apalagi mereka adalah orang-orang Arab yang fasih dan ahli dalam bahasa Arab. Namun ternyata tidak ada di antara mereka yang bisa membuat semisal dengan Al-Quran ini. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah dan bukan kalam Muhammad SAW. Apalagi mereka mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad adalah orang yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, dan beliau adalah bukan tukang syair. Ini semua menunjukkan bahwasanya Al-Quran adalah ayat atau mukjizat yang menunjukkan kebenaran Nabi Muhammad SAW dan kebenaran apa yang beliau bawa, dan seharusnya ini semua menjadikan mereka beriman dan mengikuti beliau SAW. Tapi apakah seperti itu? Nyatanya juga tidak. Banyak dari mereka yang mendustakan Nabi Muhammad SAW. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Pertemuan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya tentang mungkin membahas tentang antara mukjizat dengan karomah. Nanti kita bedakan tentang mukjizat, apa bedanya mukjizat dengan karomah. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.